من أنا من أنا من أنا لولاكم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, bagaimana kabarnya? Allah SWT telah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Allah mempertemukan kita atau kita bertemu. Nah, ini dua kalimat yang sungguh berbeda. Ketika kita mengatakan Allah SWT mempertemukan kita kembali, maka kita telah menyebut nama Allah, telah melibatkan nama Allah SWT di dalam aktivitas kita. Sedangkan ketika kita mengatakan kita bertemu, ini kita tidak menyebut-nyebut nama Allah, ya, kita tidak melibatkan Allah SWT dalam aktivitas kita. Sehingga dua kalimat ini sungguh berbeda. Kita mengatakan kita telah bertemu, ini kalimat yang tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika kita mengatakan Allah telah mempertemukan kita, ini kalimat yang mengandung keimanan. Dan insya Allah apabila kita senantiasa melibatkan nama Allah, ya, di dalam aktivitas kita, kita akan ditambah imannya oleh Allah SWT. Karena kalimat-kalimat ini kalimat-kalimat yang mengandung keimanan. Saudara, ya, ngomong soal keimanan, ada tiga hamba Allah SWT yang berbeda-beda di dalam hal keimanan. Yang pertama adalah para nabi dan para rasul. Ini adalah hamba-hamba Allah SWT yang imannya senantiasa meningkat sempurna. Yang kedua adalah malaikat. Para malaikat ini imannya stabil, ya. Tidak meningkat tetapi juga tidak turun, stabil sejak awal diciptakan sampai hari kiamat. Kemudian ada manusia pada umumnya. Nah, ini ada kalanya meningkat tetapi ada kalanya menurun, ya. Bahkan umat akhir zaman ini lebih mengerikan lagi. Ada kalanya imannya masih di dalam hati, ya, tetapi bisa juga imannya kemudian keluar dari dalam hati. Ini mengerikan sekali. Bagaimana kalau kemudian ketika imannya keluar lalu malaikat maut mencabut ruhnya, maka mati dalam keadaan tidak beriman karena ucapan atau perbuatannya sendiri. Mengapa para nabi dan para rasul itu imannya senantiasa meningkat sempurna? Karena Nabi senantiasa berada di dalam rangka berdakwah, 24 jam berdakwah. Apapun yang Nabi kerjakan, berbicara, berperilaku, ya, bertindak tanduk dan sebagainya, itu dalam rangka dakwah, maka imannya selalu meningkat sempurna. Para malaikat, mengapa imannya stabil, ya, tidak naik tidak turun? Karena para malaikat senantiasa berada dalam keadaan beribadah, ya. Sejak diciptakan sampai hari kiamat, malaikat ini senantiasa beribadah, senantiasa taat, tidak pernah tidak, maka imannya stabil, tidak naik juga tidak turun. Dan mengapa umat manusia pada umumnya imannya kadang naik kadang turun? Karena umat manusia ini ada kalanya dia, ya, mau meluangkan waktunya untuk berdakwah, ada kalanya dia lalai. Ada kalanya manusia ini, ya, dalam keadaan beribadah, ada kalanya dalam keadaan lalai, bahkan bermaksiat. Oleh karena itu, apabila kita menginginkan iman kita ini senantiasa meningkat, terjaga dari menurun, melemah iman kita, hendaknya kita berusaha untuk senantiasa berdakwah, ya, senantiasa beribadah. Maka insya Allah apabila kita senantiasa dalam rangka berdakwah, ya, dalam rangka senantiasa beribadah, Allah akan naikkan iman kita, Allah akan sempurnakan iman kita, Allah akan jaga iman kita dari kelemahan atau menurunnya iman kita. Dakwah itu adalah sesuatu yang sangat mudah, ya. Intinya dakwah itu adalah mengajak umat manusia dari yang tadinya cinta kepada makhluk
menjadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita senantiasa mengajak umat manusia agar mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada segala-galanya. Jangan sampai kemudian cintanya kepada makhluk melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajak umat manusia yang mencintai kehidupan di dunia menjadi mencintai kehidupan akhirat. Karena dunia ini akan berakhir dan akhirat kekal abadi selama-lamanya. Karena dunia ini kenikmatannya hanya terbatas, sementara kenikmatan akhirat ini tidak ada batasnya. Dan kemudian dakwah ini adalah mengajak umat manusia yang tadinya mencintai mal, ya, kebendaan, diajak untuk mencintai amal. Karena kebendaan ini tidak akan bisa mendatangkan kebahagiaan, sedangkan amal ini akan mendatangkan kebahagiaan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Bagaimana? Mudah kan? Ya. Nah, jangan pernah kita mengatakan sulit, ya. Ketika kita mengatakan mudah, maka tiba-tiba segalanya jadi mudah. Mengapa? Karena Allah SWT mengikuti persangkaan hambanya. Ketika kita mengatakan mudah insya Allah, maka Allah akan mudahkan segala-galanya. Dan ketika Allah SWT mudahkan, maka tidak ada lagi yang sulit. Tetapi ketika kita mengatakan sulit, ya sudah, Allah SWT akan mengikuti persangkaan kita. Kita telah berprasangka buruk kepada Allah SWT bahwa ini sulit. Tidak, ya. Jangan pernah kita katakan sulit. Katakanlah mudah. Apalagi untuk perkara dakwah dan ibadah. Ketika kita katakan mudah, maka Allah mudahkan. Dan segala-galanya jadi mudah. Dan insya Allah dengan begitu, iman kita akan dijaga oleh Allah SWT, bahkan akan ditingkatkan, dinaikkan terus, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أنا